Jangan lagi Derenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Yang jelas ketenangan ya. Ketenangan jiwa. Makanya kalau orang-orang ahli dzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya silakan, jenengan kekuatannya di mana yang membuat jenengan jiwanya tenang. Kalau memang jenengan dengan semedi, dengan meditasi napas, jenengan sudah tenang, itu pakai. Yang kedua, kalau jenengan sukanya puasa, jenengan sukanya dzikir, jenengan sukanya sholat, monggo ambil itu. Itu kekuatan jenengan untuk istilahnya membuat jiwa jenengan tenang. Terus seperti yang saya terangkan tadi, jangan bikin kerusakan. Nah, selalu mawas diri, apakah saya termasuk orang yang membuat kerusakan atau tidak. Kalau kita tidak bikin kerusakan pun tenang mawon, ndak usah gagas itu. Ngeten niku, aman-aman mawon, tenang mawon, ngeten niku. Jadi ini guys, setelah alam dunia ini kan banyak yang bilang adanya alam lain, alam selanjutnya seperti alam nasut, alam jabarut, dan alam malakut, serta lahud. Nah, ini banyak orang yang belum mengerti apa sih alam-alam itu, karena orang awam seperti kami ini, teman-teman ini, bagi yang di sini ada di rumah, ya artinya kan alam dunia sama alam akhirat. Sedangkan alam-alam yang saya ucapkan tadi itu banyak yang belum paham apa itu alam yang itu adalah 4 alam ya, alam nasut, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Itu adalah 4 alam, 4 lapis alam diri kita. Kita itu punya alam nasut, itu alam kamanungsan nggih. Kamanungsan itu yo butuh kekayaan, butuh kemuliaan, butuh kenikmatan, butuh istilahnya ketenangan. Itu alam nasut. Alam nasut itu lumrah menungso. Lumrahnya manusia bekerja, mencari pangupok jiwa, itu lumrahnya manusia. Terus dia suka berebut, suka tabrakan, itu alam nasut. Nanti yang di atasnya kalau kita sudah bisa lepas dari itu semua, nanti masuklah yang disebut alam malakut, yaitu alam puja-puji. Alam yang suka memuja dan memuji Tuhan, itu loh. Nah, nanti kalau sudah sampai ke situ, nanti naik lagi ke alam jabarut, adalah manusia yang sudah mulai taat dengan Tuhan, taat dengan Allah, tuh, taat dengan semua ibadah-ibadah, entah itu ibadah mahdoh, ibadah wajib ataupun
ibadah sunnah itu alam Jabarut itu mereka sudah mempunyai ketaatan. Yang terakhir adalah alam lahut. Ketaatan itu menembus titik hakikat sebagai kesujudan kepada Tuhan. Nah, kalau dihubungkan dengan apa yang ada di berita-berita akhir-akhir ini, katanya banyak badai, banyak banjir, banyak gempa, itu justru lebih berhubungan dengan alam dunia, alam adzam, sama alam mitsal. Nah, nanti di atas itu ada alam ruh, ada alam wahidiyat, ada alam wahdat, dan terakhir alam ahadiyat, yang pucuknya nanti menembus ke Sidratul Muntaha dan istilahnya mustawa. Ya, seperti itu. Jadi nanti yang namanya gempa bumi, banjir, angin ribut, ini berhubungan gesekan antarane alam adzam dan alam dunia. Alam adzam itu ya kan kita banyak ya mendengar tentang Ratu Kidul, Ibu Ratu, Nyi Roro Kidul, terus itu ada Dewi Dewi Lanjar atau apa, itu kan namanya alam adzam. Terus ada penjaga gunung, penjaga pulau, pada titik di mana-mana ada black hole, ada segitiga bermuda, itu kan semuanya alam adzam. Berarti itu benar apa adanya gitu ya? Apa adanya. Jadi tidak seolah-olah orang awam itu kan, oh Ratu Kidul. Kalau kita bicara tentang Ratu Kidul, tentang A dan B dan C, yang mereka itu mungkin belum pernah mengalami sendiri. Itu kan biasanya orang, oh ini orang halu. Tapi itu benar adanya ya di alam tadi gitu. Ya itu. Jadi kita harus iman kepada hal-hal yang gaib. Tapi orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib kan ada yang ainul yakin, yang bisa benar-benar melihat, atau hana yang ilmu yakin, hanya dengan pikiran-pikiran saja. Dia belum pernah melihat kok merasa pernah melihat, itu ya namanya halu. Jadi alam adzam itu ada alam kerajaan, ada ratu lemah, ratu geni, ratu banyu, ratu angin. Nah, nanti ada sing bau reksa bumi ini namanya apa? Kebetulan Nabi Ilyas ini pengusaha bumi, terus urusan air itu nanti Nabi Khidir, nanti ada Pangeran Samudra, nanti di dalamnya nanti ada yang namanya lubang gaib bumi. Jadi Ibu Ratu, Pangeran Samudra, Nabi Khidir, nanti ada pelawangan gaib. Seperti itu. Itu alam adzam, Mas. Itu ada. Nyata keberadaannya, dan saya kenal itu, kebetulan saya kenal, dan saya kenal baik, dan mohon maaf, kita mengenal itu kita juga dalam tataran tauhid, itu semuanya adalah titah Allah. Jadi kita melihat seperti itu, ya sebagai sunatullah, bahwa itu semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya itu adalah titah Allah, dan kita harus selalu mensyahadati itu. Dan nyekseni bahwa itu ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya di dalam Islam ada konsep La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus kita pegang dimanapun kita istilahnya memandang. Nah, memandang alam dunia juga kayak gitu, alam anjam juga kayak gitu, alam misal juga. Lah, hiruk pikuk nanti berhubungan dengan alam anjam dan alam dunia kayak gitu. Makanya ada konsep nanti Ratu Adil, Bopo Angkoso, Ibu Bumi, persatuan dua-duanya itu nanti akhirnya memunculkan satu energi pembenahan di bumi ini. Tapi sudah dikukuhkan oleh Al-Quran kan, ini ja'ilun fil ardi khalifah di bumi ini tetap manusia. Kan kayak gitu. Kalaupun berhubungan dengan alam anjam, itu adalah istilahnya hubungan sumbang saran, kerjasama, istilahnya li kalimatillah, biidnillah, wa bismillah, itu melakukan satu peranatan di bumi ini, yaitu yang diluku, digaru, dilepi, terus dirabuk, niku berhubungan dengan dua alam itu. Nah, ngeten niku. Ngapunten. Bicara tentang ketauhidan, Gus. Kalau mohon maaf, teman-teman muslim itu biasanya kan
oke lah kalau kita berbicara malaikat, para nabi dan meskipun kita tidak pernah bertemu secara langsung, tapi mereka meyakini. Tapi ketika kita sebut nama Kanjeng Ratu, itu mereka selalu apa ya istilahnya bertolak belakang pandangan. Itu seperti apa? Karena gini, kebanyakan teman-teman itu ngomong gini, siapa sih Kanjeng Ratu itu? Karena mereka dibilang sosok Kanjeng Ratu nggak ada di dalam ajaran ketauhidan Islam dan sebagainya. Itu kalau pandangan itu seperti apa untuk menyampaikan kebenaran itu? Benar-benar ada. Ibu Ratu kan istilahnya Siti Hawa. Gitu. Bopo langit itu kan Adamun. Kalau Bopo langit itu kan Sirullah. Kalau Hawa kan ada 4 Hawa ya, Lawamah, Amarah, Sufiyah, Mutmainah, seperti itu. Cuman orang Jawa menyebutnya Ibu Ratu. Lah ini punya anak namanya Ratu Kidul, punya cucu namanya Kanjeng Ratu Kanjeng Nyari Roro Kidul, punya anak lagi namanya ini sebagai istilahnya panglima sing jaga lah kuwi jenenge kae lho sing blorong kayak gitu. Lah itu kan cuman sebutan aja. Kalau di Arab namanya Siti Hawa Rama Bopo Adam, nek wong Jawa Bopo Angkasa Ibu Bumi. Lah itu kan duriat alam. Duriat alam. Itu hanya beda kata, beda sebutan, tapi aslinya kalau itu ditabrakkan ya nggak bisa. Contohnya Nabi Sis. Menurut Arab atau Islam, Yahudi itu Nabi Sis, tapi kalau menurut orang Jawa Sang Hyang Sis, kan kayak gitu. Itu hanya beda sebutan. Nah ini kalau dicampur aduk karena efek dari globalisme, akhirnya tabrakan. Nah, kita akan mengedepankan tabrakan atau kita akan mengedepankan tauhid? Ya kan kayak gitu. Karena semua agama dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal agama itu adalah mengenal Tuhan. Tuhan itu kalau di dalam ilmu Islam itu kan zat ghaibul ghuyub. Gaibnya gaib. Itu lah makhluk-makhluk azam itu makhluk gaib. Nah, kalau istilahnya di Jawa itu kan kapitayaning pangeran, itu namanya kapitayan. Lah di bawahnya itu kan Sanghyang, Betara, Betari, Dewa, kan kayak gitu. Tapi semuanya bertauhid, Mas. Awaluddin ma'rifatullah. Tuh, awalnya muncul agama itu makrifat dengan daya gaib itu. Kemudian orang Islam mengatakan Allah, kalau orang Nasrani mengatakan Allah, ada yang mengatakan Yehuwah, ada yang mengatakan Yahweh, ada yang mengatakan Hong, ada yang mengatakan ada yang mengatakan Pangeran. Itu lah kenabian, ada yang mengatakan Nabi, Rasul, kalau Jawa Gusti, kan nggak seperti itu. Intinya kalau Tuhan itu memang esa ya untuk semua religi. Semua religi. Tuhan mau jenengan sebut apa, dia nggak akan berubah. Mau kamu sebut Allah, Hong, Gusti, Pangeran, dia tidak akan berubah. Dan Tuhan itu benar-benar laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluk apapun. Qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, ada dengan sendirinya. Dia tidak istilahnya terpengaruh oleh persepsi manusia dengan agama-agamanya kayak gitu. Nah makanya harus dicatat, selamat dan tidak, sesat dan tidaknya orang, istilahnya kasuwargan atau masuk neraka, itu sudah hakullah, bukan hak kita. Itu. Jadi berjalanlah dengan tauhid kita masing-masing. Masalah benar atau salah, atau dia sesat atau selamat, itu sudah hak Allah. Itu misteri. Itu sirullah, itu rahasia Allah. Rahasia di atas rahasia, di atas rahasia, kan ngaten niku. Ini yang saya rasakan Gus di era-era sekarang ini. Itu orang yang mengaku mempunyai Tuhan, tapi menurut pandangan saya mereka malah tidak berketuhanan. Karena apa? Mereka itu menuhankan agama, gitu loh. Nah, sedangkan agama itu
kan bukan Tuhan. Agama adalah suatu tatanan, benar nggak Gus? Ya, agama itu tatanan, risalah untuk Iya. menuju ke situ. Nah, untuk apa ya, umat-umat atau saudara-saudara yang memang apa melenceng dari sana, karena ya, realitanya gitu. Orang itu sekarang menuhankan agama, bukan bertuhan, tapi menuhankan agama. Nah, itu seperti apa itu kalau menghadapi semacam fenomena seperti itu? Ya seperti itulah sekarang alam semesta memang kayak gini. Tidak hanya menuhankan agama, tapi menuhankan nama. Nah, Padahal di balik nama itu ada dat goibul wujud. Dat yang goib, segoib-goibnya. Goibnya goib. Lah nanti ada dat wajibul maulana, itu sing ngomong unsur batinnya. Namanya al-batin. Nanti dat wajibul wujud yang ngomong yang berhubungan dengan dohiriyah. Jadi kita selaku pelaku pejalan ketuhanan, kita menyebut Allah itu harus sambung dulu rasa kita kepada zat ghaibul wujud itu. Kemudian baru kita mengucapkan Allah. Kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, dari nama ini akan nyambung kepada yang bernama itu tadi, yang bernama Allah itu tadi. Allah kan nama, ada yang bernama Allah. Itu nyambungnya dengan rasa. Lah, menyebut Allah supaya diterima oleh cipta kita. Dan akhirnya gabungan rasa dan cipta nanti menjadi karsa kita. Lah, karsa yang sudah menembus tauhid itulah yang disebut karsa yang beragama. Dia punya pegangan dalam hidup ini, ngaten niku lho Mas. Nah, memang sudah seperti ini, makanya bakal diluku, digaru, dilepi, dirabuk. Karena sekarang manusia sudah banyak yang tidak menembus ke situ. Aslinya kalaupun tidak menembus ke situ, minimal ojo nggawe rusak ning jagat ini, ngene lho. Ngeten niku. Lah kalau memang nggak nembus mau gimana lagi, mau belajar juga sulit. Sing penting itu duwe budi pekerti. Cara dene wong Islam ya maka rimal akhlak disampurnane akhlake ra ngoten lho Mas.